mencoba memfasilitasi kita untuk menjadi sosok yang tidak biasa ya, tidak hanya berkecimpung di sektor yang pemerintah saja gitu. Terbukti dengan datangnya alumni-alumni yang datang dari pengusaha, kemudian dari privat sektor seperti yang perusahaan-perusahaan ternama seperti itu. Dan yang paling penting adalah kemauan kita untuk beranjak dari zona nyaman kita ya. Jadi pembekalan ini sangat luar biasa untuk menginspirasi dan kita akan menjadi inspirasi berikutnya. Pembicara yang diundang tidak hanya sebagai pegawai biasa atau sebagai karyawan di perusahaan, tetapi berani mengambil langkah untuk membuka usaha sendiri dan berkarya bagi orang lain. Dapat menjadi pionir bagi orang lain dalam membuka usaha, lapangan pekerjaan, bagi perubahan bangsa ini. Oke, kreativitas di dunia kerja itu adalah kita di bidang apapun ya, di bidang apapun kemampuan belajar, open mind, mengasah diri, ini harus dibarengi dengan kemampuan pergaulan yang luas gitu, pergaulan yang luas. Karena kalau kita bergaul luas maka akan banyak sekali insight dari kanan kiri yang kemudian akan memperkaya khasanah ilmu dan khasanah batin dan juga khasanah kreativitas kita. Selalu memberi nilai lebih apa yang Anda lakukan, fokus. Ternyata manfaat itu ada terus. Karena secara tidak langsung dengan saya tadi seperti liputan tadi, saya masuk media, saya sebagai penyiar radio, saya di radio juga di media, itu adalah branding pribadi yang akan bermanfaat di mana ada bisnis. Punya home base atau berkantor di Jogja, berkarya di Jogja, tetapi kemudian kita menyasar segmen yang luar Jogja, katakanlah mungkin segmen di segmen pasar Jakarta atau mungkin internasional, itu kita bisa mendapat keuntungan lebih karena living cost di sini relatif lebih murah, tetapi kita dapat gaji Jakarta gitulah rasanya. Yang pertama adalah menurut saya pekerja keras ya, harus pekerja keras, kemudian kejujuran, harus jujur, kemudian tidak mudah menyerah, terus selalu belajar, selalu berbagi, open mind tadi ya, selalu belajar, open mind, terus kemudian mencintai apa yang digeluti ya, terus kemudian fokus. Nah menurut saya kalau hal-hal tersebut dilakukan, nah selebihnya adalah kita harus berserah diri ke Tuhan ya. Berani berbeda, karena setiap orang kan punya passion yang beda-beda, tidak mungkin satu sama lain sama. Nah kalau menjadi berbeda itu mungkin awalnya akan banyak dikomentarin atau mungkin diragukan oleh pihak lain gitu, tapi nggak masalah selama kita mau fokus, kita percaya pada passion yang kita milikin. Saya yakin justru berbeda itu menjadi daya jual yang mungkin malah nantinya akan dicari. Saya yakin bahwa kita punya cara bagaimana sih kita sombong tetapi dengan cara yang elegan, tidak yang kampungan. Ini penting karena kalau dalam mencari pekerjaan kita sudah minder dengan yang lain, itu juga bagian dari owner atau SDM yang memilih kita ini bahwa kita benar-benar orang yang sudah punya mental untuk bersaing. Pembekalan menurut kami bagus sekali, cuma nanti lebih divariatifkan lagi karena selama ini yang saya lihat tadi adalah teman-teman dari sosial budaya, mungkin akan beda lagi kalau itu teman-teman dari fakultas lain, teknik atau kedokteran.
ini sudah cukup menarik, sudah bagus, terus kemudian juga nggak kaku ya, interaktif gitu ya. Nah mungkin next memang dibikin yang seperti itu sehingga mahasiswa tidak seperti diceramahin, tapi benar-benar berinteraksi dengan narasumber gitu ya. Pembekalan harus bisa memberikan semua wacana, mau menjadi di industrial, mau menjadi pengusaha, mau menjadi orang yang idealis terjun di LSM dan kemudian memperbaiki masyarakat, mau menjadi orang yang berkontribusi terhadap lingkungan sekitar, harus semuanya dikasih wadah dan diberikan pembekalan-pembekalan orang-orang yang sukses di bidang-bidang tersebut.